Shalom, selamat datang kembali dalam program saya Unboxing the Truth. Nah, kali ini dalam program ini saya akan bahas mengenai bagaimana kita hidup di tengah-tengah masa wabah penyebaran virus corona ini, dan kita bisa bertahan dan kita mampu melewatinya. Karena kalau kita melihat berita sekarang, isu-isu yang berkembang sekarang bahkan semakin ada prediksi ini akan semakin lebih parah lagi, ada banyak korban yang akan berjatuhan. Bahkan kita mendengar juga ada isu-isu lain yang ada isu mengenai masalah ekonomi, masalah politik, ada lagi teori konspirasi dan banyak hal yang mengenai isu virus corona ini. Dan bahkan yang bilang virus corona ini hanya sebagai gerbang menuju masalah yang lebih besar lagi atau problem yang lebih besar lagi. Bahkan ada yang bilang bisa mengarah kepada debt crisis lagi, karena banyak negara yang akan bermasalah karena virus corona ini, sehingga mereka harus meminjam hutang kepada IMF atau World Bank, dan kemungkinan ada masalah dengan debt crisis dan ada masalah yang lebih besar lagi dari sekedar corona. Menjadi seperti lebih menakutkan. Tapi saudara, saya kasih dalam kesempatan di video ini, saya mau mendorong teman-teman saudara yang melihat video ini, jangan over panic, jangan terlalu panik, karena segala sesuatu yang terjadi ini masih dalam kontrolnya Tuhan, masih dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, saya sudah membuat video tentang bagaimana kita mengatasi wabah ini. Nah, saudara bisa lihat nanti di linknya di deskripsi video ini, karena saya percaya ini akan memberkati teman-teman. Tapi hari ini saya akan berbicara mengenai dari Hosea 4 ayat 1 dan 6, bagaimana apa yang terjadi pada kita kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kalau kita tidak mengerti atau tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, kalau di video sebelumnya saya berbicara bagaimana kita untuk supaya selamat, supaya terhindar dari wabah. Hari ini kita mari baca di Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau beritahu bahwa program ini Unboxing the Truth ini teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya dan juga di podcast saya. Nah, teman-teman bisa lihat di Spotify, di Google Podcast, iPhone Podcast, dan platform-platform podcast yang lain. Silakan Bapak Ibu atau Saudara cari Pastor Samuel. Oke, kita langsung pada hari ini. Nah, Hosea 4:1-6 saya akan baca kepada saudara. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, dan juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam perikop firman Tuhan ini dalam Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Nah, ini kita bisa belajar bahwa firman ini adalah perkataan Allah, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Allah sedang berbicara kepada bangsa Israel, atau Allah sedang berperkara kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Allah berperkara atau berbicara kepada bangsa Israel pada saat ini? Karena pada saat itu bangsa Israel itu sudah kehilangan
pengetahuan akan Allah, karena mereka tidak hidup lagi dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Allah, sehingga mereka mulai melupakan Allah dan mereka mulai menyembah berhala-berhala lain. Nah, itu sebabnya Allah berperkara pada bangsa Israel pada saat ini. Dan kemudian apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah di ayat 3. Di pasal 4 ayat 3 dikatakan, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Nah, jadi kita melihat di sini karena bangsa Israel telah tidak mengenal Allah lagi, karena mereka sudah meninggalkan pengetahuan atau menolak firman Allah. Di ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, jadi bangsa Israel menolak pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, bangsa Israel menolak kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mereka mulai menyembah berhala-berhala pada situ. Dan akibat itu di ayat 3 dikatakan, negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati. Jadi ada kesengsaraan besar, ada wabah yang besar yang mengakibatkan banyak kematian. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam Hosea 4 ayat 1-6 ini, dan kita melihat apa yang terjadi pada saat ini dengan wabah virus corona yang sangat cepat sampai ke beberapa negara, sampai mengakibatkan goncangan ekonomi, goncangan politik, dan menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat ini bisa kita hubungkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, apa yang terjadi pada saat ini dengan kita melihat situasi sekarang, orang mulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Orang banyak, bahkan orang Kristen sudah meninggalkan gereja. Orang percaya, orang Kristen sudah meninggalkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen sudah tidak baca firman Tuhan lagi, tidak berdoa. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam program ini saya sangat mendorong kita semua untuk kembali hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, karena kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam Hosea 4:1 akan terjadi juga pada kita saat ini. Nah, ini sudah kita lihat, sudah dimulai. Melalui virus corona ini bukan hanya mengganggu kesehatan atau membunuh banyak orang, tapi juga ini menggoncangkan ekonomi dan perpolitikan dunia. Nah, ini saudara sekasih dalam Yesus, ini kita harus mengerti lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengenal akan Allah. Nah, kalau di video sebelumnya saya mengatakan bahwa kalau kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, maka Allah akan menyelamatkan kita. Nah, walaupun 10 rebah di sisi kiri dan sebelah kanan kita rebah, firman Tuhan mengatakan kita hanya melihat saja. Nah, itu sebab Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, mintalah pengenalan akan Allah itu. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menghalau kita dari malapetaka. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam kesempatan ini, nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini, baik siapapun itu, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saudara belum adalah orang yang di luar Kristen atau belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saya mendorong Bapak Ibu terimalah Yesus sebagai juru selamat, karena Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah, bagaimana saudara bisa menerima Yesus sebagai juru selamat? Dalam link deskripsi ini saya buat video bagaimana saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi kali ini saya mendorong saudara dalam video ini, hiduplah dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus yang menonton video ini, dalam deskripsi video ini saya juga sertakan link untuk mendownload file Bible Study atau belajar pendalaman Alkitab. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini, karena saya percaya ketika Bapak Ibu Bible Study atau mendalami Alkitab, maka Tuhan hadir di sana, karena firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri.
Jadi saudara, saya sangat dorong karena saya rindu memberkati saudara dengan menguatkan saudara di tengah-tengah wabah ini. Karena saya percaya Tuhan masih memegang kendali, Tuhan masih berkuasa. Shalom, God bless you. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya percaya teman-teman saudara yang melihat video ini atau yang mendengar podcast ini, saya percaya teman-teman sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saudara sudah diberkati, pastikan saudara share video ini. Dan kalau saudara memiliki kesaksian atau apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang melihat video ini, silakan ketik komen di kolom komentar di bawah supaya kita saling memberkati. Dan pastikan subscribe channel ini dan tekan tombol bel yang di sampingnya supaya setiap ada video yang baru dari saya, Bapak Ibu mendapat notifikasi baru. Karena saya berkomitmen di masa wabah ini, saya berkomitmen untuk setiap hari paling tidak saya akan posting video-video baru mengenai kebenaran firman Tuhan supaya di dalam masa wabah ini kita kuat karena firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Saya percaya dan berdoa saudara akan melewati ini dengan kemenangan. God bless you.